buat Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Berkaitan dengan Hari Anak Nasional dan sekarang ini kita di sesi seri Lokakarya Neurodevelopmental ya, di mana temanya dari rahim hingga tumbuh kembang. Ya, nanti akan pembahasannya terkait dengan objin dan juga psikolog. Karena apa? Hari ini kita sudah hadir ya dari berbagai macam segmen, ada praktisinya ya, ada dari beberapa kalangan. Ada yang dari mahasiswa. Dari mahasiswa? Masih mahasiswa? Sama. Oh, saya nggak mahasiswa. Dari BINUS dan juga dari pendidik ya, praktisi pendidik dari SMK Lepres. Terima kasih Ibu yang sudah hadir dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Beraplos buat kita semuanya. Jadi kalau kita bicara klinik utama Bintaro Kids Care, yang mana ini adalah klinik yang berfokus kepada tumbuh kembang anak. Ya, tumbuh kembang anak ini dari mana sebenarnya? Kan gitu ya. Dari mulai dalam kandungan, ya, benar ya, sampai nanti sudah besar atau sudah dewasa, ya sudah dilahirkan, ya. Kayak saya nih di dalamnya ada, ya, perut saya agak gendut sedikit tapi bukan anak isinya, gorengan, ya. Nah, jadi Bintaro Kids Care itu fokusnya ke sana, tidak hanya dari sisi medis, tapi secara psikologis juga. Karena apa? Kita sama-sama tahu bahwa klinik ini dipimpin oleh seorang yang hebat dan punya karakter yang kuat dalam sisi psikologi dan ilmu ke medisnya, yaitu Pak Rito Saputra yang sebagai praktisi sekaligus sebagai ilmuwannya juga, ya, saintisnya juga. Nah, fasilitasnya juga nggak cuma untuk fokus di anak yang memerlukan tumbuh kembang, tapi juga ada beberapa fasilitas, gitu ya Mbak ya. Mungkin Kasipa juga bisa lebih tahu seperti apa sih klinik Bintaro Kids Care itu ya. Silakan Kak, ada apa aja ceritanya di klinik Bintaro Kids Care ini Kak? Jadi kita di sini punya pelayanan terapi. Pelayanan terapi buat tumbuh kembang anak, terutama yang mengalami. Di sini kita berfokus pada bukan lagi autis ya Pak, bukan lagi ADHD, kita pakainya NDD, yaitu Neuro Developmental Disorder. Ini mana setiap anak, bukan setiap anak, pada anak yang mengalami gangguan pada pertumbuhannya seperti itu. Jadi kita melakukan terapi yaitu namanya DCOA. Penjelasan seperti apa, pengertiannya bagaimana? Nah, yang punya ilmunya adalah Pak Rito Saputra. Aplaus dulu buat Pak Rito Saputra yang akan menjelaskan secara detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sehat mental. Oke, di sini saya perkenalkan diri. Saya Rito Saputra. Saya dulu alumni Universitas Kediri, jurusan psikologi profesi klinis, jadi psikologi klinis. Tapi saya sudah tidak menggunakan lagi sebagai profesi psikologi klinis karena saya keluar dari akademisi dan saya menyematkan diri saya sebagai seorang saintis COA, Drawing, Communication, Observation, and Analysis. Jadi drawing itu ternyata apa? Bukan menggambar. Kata drawing itu draw dan ing, berarti kata kerja. Dimana menggaris itu adalah satu bentuk artikulasi sebenarnya, membuat garis. Garis dihubungkan akhirnya menjadi sebuah gambar. Nah itu draw itu artinya dari membuat garis. Garis ada 4 kategori. Pertama horizontal, vertikal, diagonal, kanan dan kiri, dan ada garis kombinasi. Nah ini agak rumit. Nah semuanya itu akan menjadi komunikasi. Bentuk satu garis horizontal itu bisa mewakili satu messenger. Garis vertikal itu bisa membuat satu semantik atau pesan, ya sebuah kode. Nah itu adalah garis. Nah, observasi, jadi garis ini untuk diobservasikan atau diteliti tebel tipisnya. Kalau di candi-candi itu ya, di piramide itu semuanya pakai garis itu diteliti, bahasanya berbeda-beda. Jadi alat garis itu sebagai alat komunikasi. Nah, untuk diapakan? Drawing, communication, observation, untuk diteliti, digali lagi. Garis tebal, tipis, bengkok, miring, itu artinya apa aja? Nah, itu hubungannya dengan bahasa.
Setelah kita observasikan, baru kita ambil analisis. Oh, garis tegak lurus horizontal ini menyebutkan tentang keakuan perjalanan, ya. Baru itu terjadi bentuk bahasa. Oke, baru bisa kita ambil selangkah, yaitu penyimpulan. Kalau di dalam medis ada diagnos. Ini perjalanan panjang kalau diagnosa. Kita makanya saya di Indonesia, balik lagi ke Indonesia untuk melakukan revolusi science agar kita berkembang lebih jauh. Kita harus up to date kalau di dalam keilmuan tuh ya. Ini untuk perkenalan. Dan ini tata laksana pemeriksaan, analisis dan diagnosis penderita autism itu masih awam ya. Saya pakai NDD nanti takutnya kalau masih kurang familiar. Jadi di sini autism. Apa sih yang namanya autism sebenarnya? Autos dan isme itu adalah satu bentuk pengakuan atau suatu bentuk tujuan. Isme itu kayak apa ya? Pemahaman. Jadi keluar dari pemahaman, keluar dari batas kenormalan. Nah, terus ada lagi dibilangkan bahwa anak autis ini adalah anak berkebutuhan khusus. Saya ulangin ya, anak berkebutuhan khusus sampai 100 kali deh, anak berkebutuhan khusus. Kita itu harusnya mikir loh, semua orang sakit mengalami kebutuhan khusus. Makanya ada area-area apa coba? Prioritas. Kereta api ada prioritas, bus ada prioritas, pesawat pun juga ada prioritas. Sebenarnya anak-anak ini tadi ini mengalami kondisi sakit. Bagaimana kita di dalam membuat satu namanya kesakitan itu? Nah, nanti kita jelaskan sedikit. Ini secara umum ya, dari awal secara autism.